Selamat siang pemirsa FB TV channel 90 Parabola Next dan juga pemirsa FB TV yang nonton kita di YouTube. Kita di live talk show bersama Polda NTT. Kita akan bahas tentang operasi mantap Brata Turangga 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu. 1 jam ke depan Yudi akan berbincang, Yudi akan tanya-tanya banyak hal tentang operasi mantap Brata Turangga 2023-2024. Untuk itu Yudi udah ditemani sama Pak Polisi. Ini dong. Masa saya mau bahas tentang operasi Turangga ngajak orang lain, pasti yang berkompeten di sini Pak Polisi. Ada Kombes Pol Indra Ratana, Sarjana Ilmu Kepolisian selaku Direktur Pamopvid Polda NTT, dan juga Kasatgas Opsda Polda NTT Operasi Mantap Brata Turangga 2023. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di studio kami ya. Luar biasa ini. Apa kabar, Pak? Baik. Saya manggilnya ini apa yang enak ya? Boleh panggil nama pun boleh. Panggil ya sesuaikan, kalau di sini kakak boleh, mau Kakak. abang boleh. Kita sesuaikan dengan Manggil Kaks. Kaks. Sudah lama di Kupang, Pak? kebetulan saya sudah masuk ke bulan ke-11 saya dinas di Polda NTT ini. Pokoknya dari nama aja bukan asli orang Kupang nih. Dari mana, Pak? Saya asli dari Bandung, Jawa Barat. Bandung. Kesini langsung dapat tanggung jawab untuk pengamanan pemilu ini, Oh, Pak. iya. Luar biasa. Pasti udah kapabilitasnya ini udah tidak diragukan lagi ini, Pak. Antara kapabilitas dengan kesiapan setiap anggota Polri itu harus siap. Harus siap. Harus siap Selalu dengan presisi. melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan. Jadi gini kan aman kita merasa kalau ada polisi yang siap sedia membantu kita dalam keadaan apapun, aman kita menjalani hari-hari kita. Pak, operasi Mantap Brata Turangga ini apa sebenarnya, Pak? Yang dibuat dari tahun ini sampai tahun depan. Oke, baik, terima kasih. Jadi operasi Mantap Brata Turangga 2023-2024 adalah operasi kendali terpusat dalam rangka pengamanan pemilu, pentahapan mulai dari pendaftaran calon sampai dengan nanti pemungutan suara dan penghitungan suara, bahkan sampai ke pelantikan nanti. Memang dibagi tahap. Untuk tahap sekarang operasi Mantap Brata Turangga 2023-2024, makanya ada tahun 2003-nya karena kan rangkaian penetapan sudah dimulai. Yang kemarin ini mulai dari verifikasi anggota DPD, DPR, DPRD dan pencalonan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sampai dengan kemarin tanggal 25 selesai. Nah, tinggal nunggu verifikasi, kita masih pentahapan. Jadi selama pentahapan ini Polri, khususnya Polda NTT, sudah menyiapkan konsep pengamanan yang akan dilaksanakan pada setiap tahapannya. Dan kenapa saya ditunjuk jadi Kasatgas Opsda? Saya cerita sedikit boleh? Boleh, silakan Pak. Saya Jadi- senang dengar cerita ini, Pak. Kasatgas Opsda itu berarti Kepala Satuan Tugas Operasi Daerah. Kami di bawah langsung oleh Kapolda, Bapak Kapolda, dan Wakapoldanya Pak Wakapolda. Jadi tugas kami adalah mengendalikan, mengarahkan, mengkoordinir, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satgas-satgas yang ada di Polda. Kita ada 7 satgas, termasuk nanti koordinasi dengan Satgas Polres, seperti itu. Jadi di bawah saya pun ada kasatgas lain kayak preemptif, preventif, tindak, gakum, satgas humas, satgas bantuan. Banops Seperti itu ya, itu. Ada Banops 7 ya. satgas Yo, yang yes. dikenal seperti itu. Ada 7 satgas. Dari sekarang ini sudah bergerak semua 7 itu. Sudah. Atau ada yang dibagi kayak Pak bilang kan yang sekarang ini mungkin baru kan belum ada pemilihan nih, Ya. baru tahapan verifikasi, baru ini. Semua itu udah berjalan, 7 satgas itu udah berjalan. Setelah dimulainya operasi Mantap Brata ini, kita semua satgas sudah bermain. Karena masing-masing punya tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan satgas. Dan itu semua langsung bermain. Jadi tidak ada sekarang satgas, tidak. Kita semua melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokoknya dari masing-masing satgas. Oh gitu. Saya kan jalan-jalan gini Pak, saya melihat bahwa ada kayak tenda-tenda gitu Pak, Ya. tenda-tenda polisi depan kantor KPU kemarin saya lewat Ya. juga ada. Itu salah satu bentuk dari operasi ini Pak ya? Betul. Untuk KPU, Bawaslu, karena kan sudah mulai dari pendaftaran, verifikasi dan sebagainya. Tentunya walaupun
pelaksanaan ada di Jakarta, dampaknya tetap ke daerah. Betul. Kita perlu pengamanan, itulah tugasnya dari Satgas Preventif untuk melaksanakan kegiatan itu. Ini kan udah jalan. Apalagi kemarin itu kan baru deklarasi dan pendaftaran Betul. calon. Dan kita lihat peta politik ini, waduh, udah mulai serang-serang sana sini Pak. Bahkan pasti ada juga yang keluar di medsos. Itu Ya. juga jadi ranah dari operasi ini juga, Pak. Ada, karena di dalam Satgas, katakanlah Satgas Tindak, Satgas Gakum itu ada, sub Satgas Cyber ada juga. Jadi semua Satgas ini terbagi lagi sub Satgas dan semua sudah bermain dari awal. Berarti operasi ini bukan hanya pengamanan kayak di kantor-kantor vital gitu, Betul. di jalan-jalan, bukan hanya gitu, tapi Jadi tidak masuk tidak sampai media hanya sosial. pengamanan fisik, tapi juga yang non fisik tetap kita laksanakan kegiatan rangkaian keseluruhan operasi Mantap Brata Turangga 2023-24 ini. Berarti ini intelnya udah bergerak nih, karena pasti kayak ada pecah-pecah kongsi, pecah-pecah dukungan-dukungan di pusat kan Pak, Ya. pasti sampai ke sini juga. Ya. Relawan pasti di sini. Itu pasti udah mulai ada A1 nih, ada pergerakan-pergerakan ya. Ya. Berarti media sosial kita ini juga dipantau, Pak. Jadi begini, konsep operasi ini kita tidak hanya perkembangan sekarang, tapi tetap juga mengacu pada pemilu sebelumnya, kerawanan apa saja yang akan muncul. Betul tuh, Pak. Dan tentunya dengan berdasarkan data yang ada, kita prediksikan oleh Subsatgas Intel ini. Kira-kira dengan perkembangan yang baru, apakah ada yang baru dan sebagainya. Jadi semua sudah bekerja sesuai dengan fungsinya. Tadi saya sampaikan seperti itu. Oh gitu. Jadi saya coba berpikir ketika saya baca temanya, oh ini pasti mereka yang Seolah fisik. fisik itu Ya. aja. Setelah saya berbicara sama Bapak, saya tahu bahwa kita juga dipantau di media sosial kita, kayak pergerakan-pergerakan itu pasti dipantau juga. Kalau 5-4 tahun lalu kan ada pemilu kita yang sempat chaos. Kita tahu kan, isu SARA dinaikkan, isu agama dinaikkan, ada persekusi ini Ya. itu ya Pak ya. Itu akhirnya membuat beberapa tempat ibadah diawasi. Sekarang pun sama gitu Pak, kira-kira. Karena Mungkin kan bahasanya tidak gitu. dipantau atau tapi kita memonitor sampai sejauh mana apakah ini akan menjadi gangguan. Nah, itu dia. Pak. Tentunya kan akan menjadi gangguan dengan prediksi tadi apa yang harus diperbuat oleh Polri sebagai pengamanannya ini. Tindakan apa yang harus dilaksanakan seperti itu. Jadi sepanjang yang kita monitor apakah mengarah kepada gangguan atau tidaknya seperti itu. Ini dari tim Subsatgas Preemptif yang akan mengkaji itu semua seperti itu. Kalau boleh tahu nih bocor dikit, di Kupang ini masih aman nggak sih pergerakan-pergerakan seperti itu Pak? Secara umum aman. Masih aman, di NTT, Secara NTT pasti. NTT secara umum masih aman. Tetap kita pun tidak menganggap, tidak underestimate lah. Tetap hal-hal yang terjadi di luar tetap kita antisipasi juga. Bisa masuk aja, bisa gampang Apapun sekali. yang namanya hangatnya Ih. pemilu itu tetap kita Apalagi ini kan udah gampang kita akses. ya dengan media sosial, media online yang Betul, begitu, Pak. ya. Ya masih aman. FB, pemirsa FB, kita masih aman. Tapi kita jangan langsung wah masih aman nih, kita bebas ngeblast apapun di grup WhatsApp keluarga, Ya. di menyebarkan hoax dan macam-macam. Hati-hati mereka ini, Pak polisi ini tidak hanya di pinggir jalan tapi udah di sini juga, cuy. Udah di sini juga pemirsa. Jadi bisa langsung tahu kayak ada pergerakan-pergerakan apapun mereka akan dengan cepat. Tindakan yang diambil pihak kepolisian untuk misalnya seandainya ada kejadian aneh-aneh gitu. Oh ini dapat menimbulkan konflik nih, apa yang dibuat gitu? Kita berangkat dulu dari dasar operasi ini. Dasar operasi ini tentunya berbicara masalah kewenangan, undang-undang yang berkaitan kewenangan Polri, undang-undang yang berkaitan dengan masalah tindak pidana, baik pidana umum, pidana khusus termasuk tindak pidana pemilu. Dan ini nanti di dalam Satgas itu sudah dibagi. Mana yang menjadi suatu tindak pidana umum, tindak pidana pemilu. Tetap dilaksanakan seperti itu. Jadi dengan menilai apa yang terjadi perkembangan di masyarakat, kalau memang mengarah kepada gangguan Kamtimas, tentunya akan disesuaikan dengan porsi bagaimana penanganannya seperti itu. Kita akan break dulu, tapi Pak saya tanya dulu Pak. Sebelum break ini satu pertanyaan dulu. Pak, kalau seandainya ada dulu ya beberapa hari lalu mungkin beberapa pekan lalu itu para bakal caleg itu mereka konvoi itu, Ya. itu kan mengganggu juga Pak. Itu Ya. kira-kira itu udah dapat izin atau mereka kayak meluapkan kegembiraan mereka Ya. gitu, itu gimana Pak? Tentunya kan sudah ada jadwal pentahapannya, kapan berkampanye,
kapan untuk melaksanakan kegiatan, umpamanya nanti di dalam kampanye kan ada debat juga, bagaimana euforia para pendukung. Ya tentunya dengan mengerahkan personil Polda NTT dan jajaran, yaitu tentunya salah satunya untuk mengantisipasi itu. Nanti kan kita katakan apakah ini sudah mengganggu ketertiban umum atau melanggar dari undang-undang pemilu tersendiri. Nah seperti itu. Habis break, saya mau tanya Bapak lagi, lebih besar lingkup operasi Ya. Mantap Barata ini. Oke. Kita break dulu, pemirsa AFB. Selamat siang dan selamat datang kembali lagi di live talk show Operasi Mantap Barata Turangga 2023-2024 bersama Polda NTT dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 AFB Lister. Dan pemirsa AFB TV yang nonton kita di channel 90 Parabola Next, ada juga yang nonton kita di akun YouTube AFB TV. Selamat siang, selamat bergabung. Kita sudah satu segmen tadi dengan Bapak Kombes Pol Indra Ratana, Sarjana Ilmu Kepolisian. Kita udah tanya banyak hal tentang Operasi Mantap Barata Turangga 2023-2024. Kita udah tahu bahwa tidak hanya fisik yang dikerjakan sama teman-teman dari kepolisian, tapi ada juga pantauan-pantauan di media sosial, cybernya. Tidak hanya itu, banyak. Sebentar saya akan tanya. Sekarang sebenarnya, Pak, kita lanjut lagi Pak ya. Boleh. Saya ingin tahu kira-kira yang ditindak dalam Operasi Mantap Barata Turangga 2023-2024 ini apa aja Pak? Politik uang masuk nggak sih Pak? Semua kegiatan yang keterkaitan langsung yang melanggar tadi saya sampaikan tindak pidana pemilu juga dengan tindak pidana umum. Tentunya dengan tindak pidana pemilu ada kaitannya apakah itu katakanlah melalui media sosial ataupun secara langsung, ya tetap nanti kita ini kan kita tindak lanjuti semuanya. Berdasarkan nanti ada laporan, ada juga yang tertangkap-tangkap kalau memang itu berkaitan dengan tindak pidana umum, ya seperti itu. Dikategorikan politik uang itu apa dia memang langsung bagi uang atau bagi sembako juga masuk dalam politik uang itu? Nah nanti itu ada penilaian dari KPU dan Gakumdunya nanti itu. Oh ada satu-satu Apakah masuk ke dalam tindak pidana pemilu atau tidak seperti itu. Oh gitu, tapi itu juga dipantau gitu. Tetap ini kan sebagai tentunya kita kan tindak pidana juga itu. Namanya penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidananya seperti itu. Ini cuma di ranah pidana, perdata juga masuk nggak sih? Kalau perdata kita tidak. Tidak masuk ya. Paling nanti kan ada gugatan itu kan di luar nanti dari kegiatan pengamanan Operasi Mantap Barata ini. Oh gitu. Kayak nanti di akhir biasanya nanti setelah bulan Maret, setelah ada pemungutan suara dan penghitungan, biasanya muncul akan ada gugatan-gugatan yang lebih kepada privat yang masalah perdata seperti itu. Tidak dalam ranah ini gitu. Hanya kita eksesnya ada tidak yang perlu kita amankan. Biasanya kan tetap ada massa dan lain sebagainya. Iya pasti kalau pengguna itu pasti digiring massa juga pergi. Kita gitu. di situ tugasnya sebagai Polri bagaimana mengamankan supaya situasi proses masalah hukum ini berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada gangguan kamtimas yang lebih melebar seperti itu. Sampai Desember ini sudah buat apa aja Pak dalam operasi ini? Nanti sampai Desember ini ya, sampai Desember. Kira-kira apa yang akan dibuat nanti? Kita operasi ini sudah sampai dengan nanti tahap penghitungan dan ini suara dengan pengusuran dengan rekapitulasi seperti itu sudah kita persiapkan. Jadi penggunaan dari saya sampaikan bahwa operasi ini terdiri dari 7 satgas, ini akan bekerja sampai dengan nanti selesai dengan pelibatannya lebih kurangnya 2/3 kekuatan yang ada di Polda maupun di Polres. Hanya nanti pergeseran pada saat pemilihan suaranya mungkin ada digeser karena kekuatan untuk TPS itu seperti itu. Itu mungkin memerlukan lebih banyak personil yang akan dilibatkan. Ini sampai pemilihan presiden aja atau kan tahun depan juga pemilihan kepala daerah itu sampai terus aja? Ya, nanti untuk pemilihan kepala daerah mungkin sandinya operasinya Mantap Praja namanya. Oh beda lagi? Beda, ini kalau Mantap Barata berkaitan dengan pemilu sampai di batas presiden? Legislatif dengan presiden. Nanti untuk yang pilkada nanti namanya Mantap Praja walaupun serentak nanti sama. Oh ada batasannya juga. Ya. Ini tidak kerja sampai tahun depan pemilihan September kalau nggak salah. Ya, nanti September ya kan? Mulai sampai lagi September. ya, untuk Mantap Prajanya nanti. Iya. Oh ya September lama juga nih. Jadi operasi nyambung terus. Nyambung terus. Oke. Jadi ini batas sampai di presiden aja Februari gitu ya.
Februari Maret. Ya kalau nggak salah. tidak ada 2 putaran ya selesai bulan Maret sampai dengan pelantikan sudah selesai. Udah selesai. Sampai dengan pelantikan kita maaf tadi saya koreksi. Sampai pelantikan, Operasi kita sampai dengan pelantikan. pembubaran operasi. Ya, panggilan sumpah dan sebagainya sampai selesai acara pemilu ini operasi selesai. Operasi selesai. Di tahun 2003 ini dari tahap awal itu udah buat apa aja, Pak? Ya ini sesuai dengan Satgas tadi saya sampaikan, kita berbuat kalau kegiatan preemptif tentunya bagaimana. Contoh umpamanya kalau Intel tadi Satgas intelijen tentunya memantau situasi apa perkembangan yang akan berdampak seperti itu. Juga di situ ada Subsatgas Bimas. Bimas itu bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat agar pelaksanaan pentahapan sepanjang pemilu ini pada hal yang dampaknya nanti Provokatif akan menjadi gitu. gangguan kamtipmas, itu fungsinya preemptif seperti itu. Oh gitu. Jadi dari awal-awal itu dia dilakukan Ya. banyak kegiatan gitu. Pendekatan, penggalangan dan sebagainya. Di preventif sendiri, preventif ya tadi orang melihatnya operasi, oh ada di jalan, ada. Itu salah satu kegiatan preventif, penjagaan dan sebagainya yang dimungkinkan tentunya akan berdampak karena situasi politik seperti itu. Nah, tadi ada Kamsel Tibcar Lantas. Ya sudah mulai di mana kunci-kunci kemacetan harus sudah dipahami, kita sudah mapping tempatnya, bagaimana cara bertindaknya seperti itu. Humas, Satgasnya tentunya bagaimana menyampaikan kepada masyarakat dan sebagainya melalui media-media yang ada bahwa pemilu ini harus berjalan dengan baik seperti itu. Kalau ada caleg yang turun ke daerah terpencil, bukan terpencil sih, kayak misalnya dalam gang gitu, mereka kan kumpul warga, kayak beta mau keluarga gini, beta kumpul keluarga gitu, itu harus ada izin, harus ada pengawalan atau tidak, Pak? Sepanjang itu masa dalam tahapan, umpamanya sekarang tahapan kampanye dan sudah ada jadwal sesuai yang sudah ditetapkan oleh KPU, tentu diperbolehkan. Tetap kalau Polri ini diminta tidak diminta, kalau ada kegiatan berkaitan dengan masa ini kan jadwal ada, tetap kita laksanakan pengamanan seperti itu. Misalnya ada satu orang datang tidak punya keluarga, Ya, satu daerah, misalnya di Bobo, satu rumah, tapi udah kumpul semua satu RT, 2 RT di situ, rame tuh, Pak. ya. Itu harus minta surat izinnya juga atau ada pengawalan? Nah Atau itu gimana? saya sampaikan tadi. Kalau memang itu pada tahapan kampanye dan memang itu sudah ada jadwalnya, ya tetap dilaksanakan. Sah-sah saja Iya, itu. sah-sah saja. Kan model kampanye kan berbagai macam. Nanti akan menilai dari KPU sendiri dan nanti Bawaslu yang sebagai ini pengawasnya seperti itu. Itu kita tidak perlu bawa surat izin keramaian atau apa gitu kayak Kalau pada masanya ya Boleh. tahapan boleh-boleh saja Pak, pada saya tahapan. pikir harus kayak kumpul Kan massa yang gitu, penting kumpul. sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam PKPU dan lain sebagainya, itu bagaimana proses kampanye, bagaimana seperti itu. Yang penting aman-aman aja. Ya, kalau memang itu sesuai dengan aturan, ya, kalau memang nanti kata KPU dan sebagainya, itu tidak bisa bubarkan, minta bantuan seperti itu. Baru Ya. polisi turun ke Ya. situ. Oke, saya ngerti. Saya tertarik dengan yang cyber nih, Pak. Mm. Ini nih setiap orang nih bebas buat apa aja di grup apa aja, itu cara untuk menanganinya tuh gimana, Pak? Menjaga supaya ini tidak akan memprovokasi satu NTT. Ada tim khusus pasti ya? Ya, tentunya dari Subsatgas Cyber ini punya taktik dan teknis sendiri, bagaimana menilai, tentunya kan menilai dulu. Ada standar pasti. Menilai dulu, ini menilai dampaknya seperti apa. Kalau memang ini nanti ada teknik dan taktiknya untuk bagaimana supaya ini tidak menyebar dan sebagainya. Termasuk nanti kalau memang biasanya akan muncul dari pihak yang lain. Oh ini begini, ini begitu. Kita tindak lanjuti seperti itu betul, penyidikan. Karena kan pasti ada kelompok yang suka dengan tidak suka. Pro kontra pasti ada. Pro kontra dan pasti munculnya kebanyakan di akhir. Dalam arti begini, kalau pada saat menguntungkan diam-diam saja. Betul, Pak. Nanti setelah tidak menguntungkan baru teriak. Sama kayak main bola lah, Pak. Tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri dalam operasi ini bagaimana mengantisipasi semua itu. Jadi bukan hanya kita penindakannya, tapi bagaimana pencegahannya. Kan tadi ada preventif dan preemptifnya. Itulah dibaginya Satgas itu supaya perjalanan pemilu ini bisa berjalan aman, lancar, dan tertib seperti itu. Gitu.
Kalau seandainya kita menemukan nih masyarakat sipil biasa menemukan, menurut dia, Pak, menurut Ya, dia ini pelanggaran nih, pelanggaran dalam tahapan pemilu. Kita boleh langsung lapor atau kita ada tahapan-tahapannya gitu. bisa dapat lapor umpamanya di Gakumdu. Nanti akan dilihat, akan dinilai apakah ini tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan pemilu atau ini masuk ke dalam kategori tindak pidana umum. Hmm. Boleh dilaporkan. Kalau memang nanti berkaitan dengan masalah pemilu ditangani oleh Gakumdu yang gabungan. Tapi kalau memang ini diserahkan ke Polri sesuai dengan fungsinya banyak umum, kaitan dengan masalah pengrusakan dan lain sebagainya, itu kaitan dengan pidana umum. Kalau tidak ada Ya, hubungan dengan pemilu, boleh. makanya KUHP tetap dipakai, undang-undang masalah alat undang-undang darurat terkait dengan masalah handak dan senjata api, ataupun itu berkaitan dengan masalah terorisme, Masuk juga itu. masuk juga semua. Kalau ada daftar pemilih fiktif, Pak, itu bisa dilaporkan juga. Itu nanti di Gakumdu nanti akan diproses seperti itu. Oh, itu bisa jadikan temuan Iya, tindakan temuan. pemilu. Iya, karena kan dari beberapa kejadian pemilu Banyak bukan hanya ya? sekedar fiktif, memang ada permasalahan yang sulit lah, yang pemilih yang pendatang dan lain sebagainya yang tidak Yang memenuhi terdaftar. syarat, yang tidak memenuhi Walaupun syarat, sudah ditentukan terdaftar. sekarang untuk wilayah NTT ini dengan jumlah pemilihnya 4 ribuan, DPT-nya sudah ditentukan kan. 60% itu suara dari wanita dan sisanya dari pria. Tentunya ya kan walaupun sudah ditetapkan jumlah DPT mulai dari DPHP, DPS sampai dengan sekarang sudah dengan DPT, tidak nutup kemungkinan di akhirnya Ada perubahan juga. bukan ada perubahan, pasti akan ada permasalahan seperti itu. Padahal kan udah ketok palu daftar pemilih, Ya, tapi udah ya. mentok itu kan. Ya. Sekitar berapa? 4.000. 4.000 lebih, 4.200 sekian untuk pemilih untuk di provinsi NTT ini. Berarti pemirsa AFB, kalau kamu ya merasa belum terdaftar atau kayak Ya kurang belum masuk dalam DPT, daftar belum pemilih DPT. tetap. bolehlah dilaporkan ke Billy Willoy ini, nanti dilihat dulu itu akan ditindak juga kan, Ya. Mas Ipa? Nanti ada Gakumdu yang sama-sama yang Satgas Gakum nanti. Jadi saya ini pikir kayak misalnya tidak masuk dalam eh, pemilih tetap, ya udahlah ikhlas-ikhlas aja. Tapi ternyata itu masuk dalam tindakan yang pidana itu juga ya, Pak? Ya, nanti ada ini. Terakhir saya baca di satu media online, mengajak orang golput itu 36 juta, Pak. Ya, kami sebagai aparat kepolisian hanya menghimbau, gunakanlah suara kita untuk kemajuan bangsa ini. Jangan golput lah, seperti itu. Tapi kalau didenda sampai gitu kan pasti ada tahapan-tahapan pelaporan ke kepolisian. Ya, betul, ya. Itu juga masuk dalam ranah itu juga, Ya, Pak. nanti dalam masuk apakah unsur-unsur yang memenuhi ke dalam undang-undang tindak pidana pemilu atau tidak, seperti itu. Oh, gitu. Tetap akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan dulu. Wah, 36 juta ini. Luar biasa, ajak orang golput Mengajak, aja. ya. Secara terang-terangan, terekam dan dilapor, itu langsung bisa didenda 36 juta kalau jago golput. Tuh. Terus, kita istirahat dulu, kita break dulu. AFB Listener, pembahasan AFB TV yang di channel 90 Parabola Next dan juga di YouTube kita AFB TV. Pemirsa AFB TV di manapun berada, kita kembali lagi di spesial talkshow, live talkshow bersama Polda NTT, Operasi Mantap Barata Turangga 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu. Kita sudah 2 segmen berlalu bersama Kombes Pol Indra Ratana SIK. Sudah banyak hal yang kita tahu dan sekarang masih ada banyak hal lagi yang harus kita tanya dari beliau soal Operasi Mantap Barata Turangga 2023-2024. Untung kita bisa dapat informasi A1 soal pergerakan yang ada di sini nih. Saya selalu penasaran, saya suka informasi-informasi intelijensi, Pak. Kayak ini nih, ada yang tidak tahu tapi Bapak pasti tahu dong. Kita masyarakat sipil Ya. tidak tahu. Pergerakan, Pak. Sekarang pergerakan massa setelah kita tahu di pusat itu pasti dinamikanya besar sekali, Pak. Kesini itu udah gimana, Pak? Apakah ada gesekan-gesekan juga, percikan-percikan yang sudah ditahu sama intel-intelnya Bapak? Kembali lagi kepada tugas dari Satgas dan Subsatgas. Tentunya dengan
perkembangan dinamika yang terjadi baik di Jakarta maupun daerah lain tentunya perlu kita antisipasi. Nah, dengan satgas-satgas inilah tadi bagaimana nanti pelaksanaan preventifnya dari satgas preemptif tentunya memberikan masukan. Dampak di daerah lain seperti ini, kemungkinan untuk tetap kita antisipasi. Makanya ada kegiatan tadi yang patroli, ada kegiatan penjagaan, dan seperti itu. Nanti kegiatan dari humasnya seperti apa. Nah itu tetap kalau teknis tidak akan, yang jelas setiap perkembangan yang ada tetap akan dinilai pengaruhnya terhadap dinamika yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Stakeholder yang diajak nih apa aja Pak? Yang diajak untuk kerjasama dalam operasi kali ini? Tentunya sesuai dengan yang mendasari operasi ini, kita pun nanti ada sesuai dengan undang-undang berkaitan dengan masalah pelibatan TNI, permintaan bantuan nanti Ada dari, juga ada TNI? juga ada ini. TNI Pada saat ikut diperlukan juga? nanti kita sesuai dengan MOU-nya ada untuk permintaan bantuan dari TNI seperti itu. Dari pengalaman Bapak yang paling riskan itu tahap yang mana Pak? Kan kalau tahap verifikasi pendaftaran masih biasa aja. Apa setelah pemungutan suara itu yang paling mendebarkan ya Pak? Sebetulnya kita tidak menilai mana yang rawan, Oh, mana yang gitu. tidak. Tetap kita harus siap semua bahwa kerawanan tetap ada di setiap Di setiap tahapan itu? tahapan itu ada. Jadi intinya kita harus mampu dan siap mengamankan setiap tahapan dengan tidak memilah-milah ini yang rawan, yang tahap ini kita kekuatan tidak. Kita tetap semua melaksanakan tugas, kita anggap bahwa kita harus melaksanakan pengamanan bagaimana caranya pemilu ini tahapannya berjalan dengan aman dan damai. Dari awal sampai Dari akhir. awal. Jadi tidak kita underestimate, tetap kita akan melaksanakan tugas dengan tidak memilah-milah ini rawan atau tidak. Tetap kita harus siap seperti itu. Wah repot juga yang kerjanya bapak-bapak ini. Saya pikir nanti ini bakal panjang kayaknya. Karena ini kan 3 calon presiden ya kan. Ya. Harus cari 2 besar dulu. Ya. Oh ini panjang Pak kayaknya. Ini pasti banyak, kalau di Kupang mungkin mudah-mudahan ya tidak terasa gesekan yang besar ya. Saya harap juga gitu karena setiap kali ada pesta demokrasi kita tahu pasti banyak inilah itulah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat kita dewasa jadi bisa menerima perbedaan gitu ya. Nah, saya mau tanya lagi, Pak. Apakah setiap orang yang mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan di media massa, di media sosial, soal pandangan politiknya menyudutkan salah satu pihak, itu bisa dipidana nggak sih, Pak? Ya itu kembali tadi saya sampaikan, sepanjang itu memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukumnya, baik itu secara undang-undang IT ataupun dengan katakanlah pidana umum, kalau memang masuk ya tetap akan ditindaklanjuti. Itu harus ada yang ngelapor atau pihak Ada polisian beberapa kriteria tuh? kriteria dalam unsur pidana itu, apakah ini sifatnya yang dilaporkan ataupun yang diketahui ini. Tapi kalau memang ini harus ada laporan ya harus memenuhi itu dulu. Karena ada pihak yang dirugikan. Deliknya apakah delik aduan, apakah delik bukan aduan yang murni seperti itu. Jadi harus ada orang yang ngelapor Ya, dulu. Oh ini kita lihat dari unsur unsurnya lagi nanti seperti oh, itu. Gitu. Kalau ini dalam ranah pemilu ya misalnya, kan sekarang banyak yang serang sana, serang sini, Ya. serang sini. Terus ada yang ngelapor, itu masuk juga dalam operasi ini Ya. juga. Masuk juga nanti kan di Gakumdu ini nanti yang proses selanjutnya nanti akan dipilah, tadi saya sampaikan. Apakah ini masuk ke dalam ranahnya undang-undang pemilu, berarti di Gakumdu. Kalau ini memang pidana umum di luar pemilu, tentunya ditangani oleh reserse yang ada di Polda maupun nanti pada tingkat jajaran di Polres seperti itu. Cara kerja operasi ini berkaitan dengan bapak-bapak dari KPU, dari Bawaslu itu gimana? Koordinasinya itu Koordinasi kita baik. Mhm. Tentunya dengan diawali dengan pertemuan-pertemuan sampai dengan kemarin pun pelaksanaan ikrar pemilu damai, itu kan atas inisiasi dari Polda maupun dari stakeholder terkait dengan masalah pemilu ini, ada Bawaslu, ada KPU, bagaimana NTT bisa aman, damai tadi itu dalam pelaksananya. Jadi Pemilu kalau damai, namanya pemilu damai. kita koordinasi, ya tentu ada sering bahkan beberapa kali ada pertemuan untuk membahas dan lain sebagainya. Apalagi sudah mulai pertahapan ini,
ya tentunya kita komunikasi tidak terputus seperti itu. Sampai kayak sampai di RT RW itu juga turun untuk mensosialisasikan kegiatan ini nggak sih Pak? Kayak mereka Eh, tercover nih, kayak biasa kan kantor lurah dititipi surat suara. Ya, oh itu nanti berkaitan dengan masalah pendistribusian logistik. Gitu. Nanti kalau sudah mulai pentahapan akan dilaksanakannya pemilihan suara, tentunya dengan sebelumnya akan dilaksanakan bagaimana pendistribusian logistik yang harus di ini. Nah, disitulah perannya kita. Kalau tadi ada Satgas Ban, kalau memang diminta untuk katakanlah kendaraannya dan sebagainya, peralatan yang ada di kita, sepanjang itu tidak ada kaitannya dengan masalah partai politik, ya kita tetap kita bantu. Sampai ketika mungkin kalau dengan geografi NTT ini pulau-pulau, mungkin kalau memang memerlukan karena cuaca dan sebagainya, ternyata kita bisa mampu sampai ke pelosok-pelosok pulau, kita Satgas Ban itu akan menggunakan kapal-kapal polairut itu. Karena sedikit saya cerita, untuk pola pengamanan ini kan menggunakan tidak rawan, kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Tapi secara umum yang dikategorikan sangat rawan untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah berkaitan dengan masalah geografi. Karena antara TPS dengan pemilihnya tadi itu kan ada yang menyeberang pulau antar pulau seperti itu, ya kerawanannya seperti itu. Makanya pola pengamanannya itu yang kita ini kan pada saat nanti pemungutan suara. Mungkin geografis ini yang membuat agak rawan, itu sangat rawan. Betul. Jadi kriterianya secara nasional kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. Khusus buat NTT yang sangat rawan itu berkaitan dengan masalah geografi. Berarti ada indikator lain yang bisa dimasukkan dalam kategori sangat rawan? Betul, untuk daerah tertentu, untuk di luar NTT memang ada, umpamanya katakanlah rawan dalam tanda petik ada kelompok anu, kelompok ini umpamanya. Gitu. Berarti kan ini ada ancaman. Ada ancaman itu Berarti pola pengamanannya beda lagi. Polri, ya umpamanya kalau kita kurang rawan itu 2 anggota Polri dengan 6 TPS dan 12 Linmas, itu yang kurang rawan. Yang rawan 2 Polri, 2 TPS, berarti kan TPS dulu ini, dengan 4 Linmas. Nah kalau sangat rawan, kita pakai 212, bukan Wiro Sableng. Jadi 2 Polri, 1 TPS dengan 2 Linmas. Karena tadi kayak geografi dan sebagainya seperti itu. Jadi pola pengamanannya adalah penempatan anggota Polri di TPS-TPS seperti itu. Tentunya tidak hanya ini di kantong-kantong kayak di Polsek, itu pun tetap ada personel yang lain untuk antisipasi kegiatan itu. Tidak semua turun terus kosong di situ. Ya, tetap ini kan hanya untuk penanggung jawab sampai dengan tingkat TPS nanti pengamanan seperti itu. Pola pengamanannya. Yang sangat rawan di NTT itu letak geografisnya, kan ada yang pernah bilang gini, ada kasus-kasus pemilu tuh surat suara sudah tercoblos lebih dulu. Ya. Mungkin ada yang saking jauhnya mereka coblos di atas jalan gitu atau gimana? Jadi kita pengamanan pun di logistik pemilu itu mungkin nanti contoh menjadi KPU sudah datang logistik pemilu, nanti di KPPS, ini tetap petugas Satgas preventif tadi sudah jaga juga seperti itu di situ. Memastikan itu Iya, tetap tersegel. karena kegiatannya itu kan bukan hanya datang logis, nanti ada pelipatan surat suara, Ya, penyiapan dan sebagainya. Kita Polri sudah ada jaga di sana sebagai kegiatan preventifnya seperti itu. Jadi kekhawatiran masyarakat bahwa ini surat suara sudah tercoblos lebih dulu. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Terus kalau misalnya kayak gini Pak, surat suara lebih banyak daripada pemilih yang ada di satu daerah itu. Ya. Itu juga dikawal ya dari kepolisian juga, memastikan bahwa jumlah DPT sama surat suara harus sama. Iya, harus sama. Memang dari beberapa pengalaman ada ibaratnya ketelisut jumlah hitungan. Tapi kalau sudah dicoblos dulu, kan yang nyoblos yang pegang mas sudah terisi. Kan ada kan biasa isu-isu dulu, ini surat suara sudah tercoblos lebih dulu. Mereka bawa lebih dari DPT yang ada gitu. Jadi ini yang siluman ini udah Tapi pendistribusian sesuai dengan jumlahnya itu. Nanti yang tidak hadir pun akan ketahuan berapa yang tidak hadir dan sebagainya itu. Berarti jumlah DPT ini udah sampai ke Bapak? Sudah sampai setiap TPS itu udah diketahui sama. Sudah ketahui berapa di TPS sudah tahu di DPT-nya berapa orang.
dan sebagainya. Jadi surat suara harus sampai ke sana Ya, sejumlah itu betul. juga. Dan sampai ke tingkat nanti PPS atau sampai dengan desa itu sudah di ininya tempat penyimpanan logis sudah dijaga. Sampai dengan selesai penghitungan sampai dengan pemusnahan nanti. Surat suara itu tetap masih dijaga oleh Masih polisi. dijaga juga. Iya. Kalau misalnya ada DPT yang tidak bisa nyoblos, itu mereka juga akan terhitung sebagai tidak bisa terlaporkan semua. Nanti hal itu kan lebih teknis kepada KPU dan Bawaslu. Kalau saya jawab nanti bukan porsi saya, bukan Oh iya porsi betul. seperti itu. Saya terlalu bersemangat ini soalnya itu isu yang sangat rawan Jadi kadang-kadang. dari segi pengamanan saja nanti Itu saya terlalu sangat- jauh saya- masuk ke dalam. Saya terlalu bersemangat saya terlalu bersemangat karena itu tuh sering jadi isu yang Iya, sering diangkat oleh Betul. pihak yang kalah. iya. Kalau menang saya kayak bilang kalau menang diam-diam aja ya. Kalau kalah baru tiba-tiba aja ada masalah yang muncul gitu. Iya, iya. Tapi pasti setiap masalah yang muncul itu udah ada diketahui sama pihak-pihak kepolisian. Iya. Ya kan mereka udah tahu. Sudah Oh, kita A1 udah ada nih. Mapping dengan prediksi kan tetap ada ini. Ya tadi saya bilang mulai dari gejolak dari tingkat pusat sampai dengan daerah kira-kira ada pengaruh nggak. Kita tetap mapping, kita prediksikan apa yang dimungkinkan bisa berdampak terhadap wilayah NTT ini. Tentunya dengan tadi yang saya ulangi lagi, Satgas bermain semua, bagaimana preemptif tadi Bimas, bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat, jangan terpengaruh, jangan ini dan lain sebagainya, sampai nanti penindakan seperti apa. Tuh. Ada bagian yang saya lupa kayaknya. Langsung ke masyarakatnya itu gimana, Pak? Ini kan kalau dari TV mereka bisa nonton juga, dari Ya. channel YouTube mereka bisa juga. Tapi apakah dari pihak kepolisian turun langsung ke kelurahan, ke RT-RT menyampaikan apa yang Polri buat itu? Itu merupakan tugas rutin karena kita ini ada Babin Kamtimas. Jadi kan tentu Babin Kamtimas juga akan menyampaikan bagaimana dengan pesta demokrasi ini agar pelaksanaannya bisa terlaksana dengan aman dan tertib, lancar dan seluruhnya. Jadi di luar kegiatan yang masuk dalam kegiatan operasi, kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh fungsi tetap kita laksanakan tentunya dengan temanya kita mengambil bagaimana pemilu aman. Bahkan kan ada polisi RW dan sebagainya. Jadi kegiatan preemptif tetap kita laksanakan walaupun tidak terlibat langsung dengan ini dengan Satgas, tapi tugas rutin tetap dilaksanakan. Cuma ditambah bumbu pemilu. Ya, paling dengan temanya kita Bagaimana mengajak, damai, pemilu mengajak dan aman. menghimbau masyarakat untuk ya tertib, tidak terpengaruh dan lain sebagainya. Sifatnya himbauan dan mengajak seperti itu. Itu langsung Ya, untuk itu kegiatan masyarakatnya. rutin, tugas rutin yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, khususnya para Babin Kamtimas. Dengan sekarang ada polisi RW, seperti itulah. Oh, ada polisi RW. Ada Saya polisi baru tahu, RW Pak. sebenarnya. Saya baru tahu polisi RW. Itu tugasnya memang di kantor kelurahan itu. Ada sedikit ini di luar. Jadi polisi RW itu adalah untuk menjembatani di mana anggota Polri tersebut bertempat tinggal di situ. Jadi kan ada yang ragu mau menyampaikan laporan dan yang mau koordinasi datang ke kantor, dia bisa menghubungi polisi RW dulu. Yang polisi yang ada Yang tinggal domisilinya di situ. sekitar, Domisilinya ya, situ, yang ditunjuk dia pun, langsung jadi iya. polisi RW di situ. Walaupun melaksanakan tugas di reserse, di Intel, di Sabara, tapi dia menjabat jadi polisi RW juga di wilayah tempat tinggalnya seperti itu. Kalau dalam perjalanan ini langsung ditemukan tindak pidana dalam hal pemilu, itu bisa langsung ditindak di situ juga atau masih butuh proses panjang dulu? Misalnya ada kampanye yang ejek-ejekan di jalan gitu, bisa langsung ditindak atau masih tunggu ke kantor dulu, digelar perkaranya dulu baru Ya. disikat? Itu gimana, Pak? Tadi itu berkaitan dengan masalahnya ada satgas tindak. Ya setiap ada pelanggaran atau tindak pidana tetap akan ditangani. Tapi nanti kita lihat apakah ini masuk ke dalam undang-undang pemilu atau undang-undang lain. Nah, tentunya itu akan sesuai dengan porsinya. Kalau memang kan agak-agak beda hukum acaranya nanti yang ini kan, seperti itu. Bisa ditindak langsung di tempat gitu? Kalau Pak? memang itu tindak pidana umum, ya tetap itu kita laksanakan tindak pidana umum ya, tidak kaitan dengan tindak pidana pemilu seperti itu. Wah, agak ribet juga bisa ya mereka pawe kampanye gitu ya, kampanye gitu. Ya, Bersenggol-senggolan gitu. ya. Itu cara bedanya gimana, Pak? Umpamanya sekarang kejadian dengan laka lantas umpamanya, Laka lantas. langsung ditangani secara undang-undang lalu lintas. Walaupun mereka laka lantas pemilik konvoy-konvoy Ya. gitu. Nah, saya tanya juga nih, omong laka Maaf, lantas. saya minum dulu. Sip, Pak. Semakin lama semakin semangat ini, Pak. Kampanye
iring-iringan motor itu harus pakai helm nggak sih Pak? Wajib. Nah, terus kalau yang mereka yang ngikat atribut partai itu ditilang nggak sih? Nah, inilah makanya saya banyak kembali. Di sinilah tugasnya Satgas preventif tadi itu. Preemptif. Bagaimana menyampaikan nanti berkampanye yang benar sesuai dengan aturan. Himbauannya itu ini berkaitan dengan masalah berlalu lintas yang aman dan sebagainya. Memang ada kendala pastinya, tapi kita tetap laksanakan secara persuasif dalam pelaksanaan penindakan seperti itu. Yang bawa knalpot racing juga itu pasti ditindak juga ya. Yang tidak pakai helm, Betul. Makanya dari awal bawa anak kecil juga. ya kadang-kadang kan Anak kecil kan ditaruh di ada kap aturannya mobil tidak gitu, Pak. boleh anak kecil ikut dalam Iya, pemilu. taruh di Nanti itu kap masuk mobil. dalam itu pelanggaran pemilu itu seperti itu. Oh gitu kan, taruh anak kecil di atas kap mobil di mana-mana gitu. Mereka bawa knalpot racing karena mungkin euforia mereka mendukung satu pasangan calon, satu caleg gitu, mereka tanpa helm. Terus kalau ditindak sama kepolisian dianggap apa tidak etis gitu. Nah itu guys. Disitulah Polri dituntut untuk bersikap lebih arif dan lain sebagainya karena pasti dampaknya akan banyak. Pasti. Makanya dengan tindakan persuasif yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti itu. Jadi ini ditegaskan sama beliau kalau ikut kampanye pakai helm, tidak usah bawa anak kecil. Jadi kalaupun ditilang, ditindak sama pihak kepolisian, itu yang tupoksi beliau ini untuk menjaga keselamatan kamu juga gitu. Ngeber motor tanpa helm, ngebut, knalpot racing, itu tetap akan ditindak juga. Itu mengganggu kenyamanan, mengganggu keamanan masyarakat juga. Liam, ini terakhir nih Pak. Harapan Bapak apa kira-kira untuk masyarakat? Harapan Polri tentunya pemilu ini dapat berjalan tadi saya bilang lancar, aman dan damai dan perwakilan dari masyarakat melalui legislatif dan pemimpin bangsa ini dapat terlaksana dengan baik. Tentunya kami berharap hak suara dari rekan-rekan masyarakat sekalian untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena untuk menentukan ke depan kita seperti apa. Silahkan melaksanakan kegiatan pesta demokrasi ini dengan tidak menambah hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu sih mungkin. Oke, sip, terima kasih. Selesai sudah kita di live talk show bersama Polda NTT. Panjang perjalanan kita, panjang perjalanan negara ini untuk menjadi negara demokrasi yang utuh dan bagus gitu. Masih banyak pelajaran yang harus kita pelajari, banyak tragedi yang mungkin kita bisa belajar dari sebelum-sebelumnya. Tapi harapan kita adalah pemilu ini jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya. Insya Allah. Jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya. Lebih dewasa kita memberikan suara kita, lebih dewasa kita mendukung jagoan kita, idola kita. Kita sudah selesai di live talk show Operasi Mantap Barata Turangga 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu, caleg, anggota legislatif, dan juga presiden kita. Kita sudah selesai, harapan kita semua sama, kita lebih dewasa dalam menyikapi pemilu kali ini. Kita boleh berpesta bahagia, tapi ingat juga, kita Indonesia, kita satu. Saya Yudi pamit dan juga Pak Indra, kita pamit sama-sama.